Bab 1124. Memberikan metode rahasia. Paviliun Wangtian sangat ramai. Suara ledakan satu demi satu terdengar dan efeknya tidak kecil. Para penonton mulai mengumpat dan mereka mundur lagi dan lagi. Karena banyak orang yang lebih dekat terkena pengaruhnya. Saat ini, hanya tersisa 30 hingga 50 orang di panggung awan pemurnian pil. Pikiran mereka masih teguh dan mereka tidak terganggu oleh fakta bahwa Harley Ye berhasil menghasilkan pil obat dalam 1 jam. Melainkan masih dengan serius mengendalikan bara api. Terhadap babak ketiga ini, tidak ada batasan waktu. Hanya ada 3 bahan untuk pemurnian pil. Selama tidak habis, tidak ada yang akan mengomelimu bahkan jika kamu melakukannya sampai tahun depan. Tetapi premisnya adalah kamu harus dapat menanggung konsumsi. Di kursi tinggi, reinkarnasi Yunandi Sie dalam suasana hati yang baik. Tidak jauh. Ekspresi Liam Yue dan yang lainnya tidak terlihat terlalu bagus. Kedatangan mereka kali ini untuk bersaing dengan keluarga Susaku dalam master pemurnian pil. Tetapi orang yang paling luar biasa adalah orang memusuhi mereka. Mereka dapat membayangkan bahwa ketika mereka kembali kali ini, mereka pasti akan dimarahi oleh Kuyue karena mereka bahkan tidak bisa menangani seorang master pemurnian pil junior. Jadi untuk apa ada mereka memikirkan hal ini? Liam Yue dan yang lainnya selalu melihat ke samping di mana kamar pribadi tempat Harley Ye berada. Dengan kebencian di mata mereka, hingga menggertakkan gigi. Keberadaan Harley Ye membuat mereka merasa ancaman yang kuat. Dia tidak boleh dibiarkan tetap hidup. Bertarung dengan aku. Kalian masih kalah jauh. Harley Ye mencibir dan secara alami bisa merasakan tatapan ganas mereka. Tiba-tiba Harley Ye mengerutkan kening. Menoleh untuk melihat ke sisi lain dan menemukan sosok Yantian di kerumunan. Beberapa detik yang lalu, dia dengan jelas merasakan seseorang memata-matai dia dengan teknik rahasia deduksi. Dia benar-benar mengira aku bisa ditindas sesuka hati. Harley Ye memejamkan mata dan menjalankan teknik meramal Zutian, menutupi kesempatannya. Kemudian, dia mengeluarkan 2 gulungan rahasia yang identik dari tangannya dan menyerahkannya kepada Manda dan Emangmu. Apa ini? Emangmu mengambilnya dan menatap Harley Ye dengan bingung. Teknik rahasia deduksi. Teknik rahasia deduksi. Emangmu tertegun sejenak. Tidak pernah menyangka Harley Ye akan memberikan metode rahasia ini kepada mereka. Patut diketahui bahwa metode rahasia semacam ini adalah harta tertinggi. Jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika Harley Ye memberikannya dengan begitu murah hati sekarang. Terima kasih, Master Suci. Manda tersenyum manis. Lalu mengambil gulungan rahasia. Lalu tunggu setelah kembali. Dia akan memahaminya. Akan berguna bagimu. Karena kamu membuka kasino. Harley Ye menatap Emangmu dan tersenyum. Tapi ini terlalu berharga. Emangmu merasa pusing karena kebahagiaan itu datang terlalu tiba-tiba, hingga membuatnya kewalahan. Siapa suruh kamu adalah kakak ipar? Sambil tersenyum, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Yunandi Sie yang bereinkarnasi di bawah. Karena dia adalah kekasih saudaranya. Jadi tentu saja dia tidak akan pelit. Seperti ketika Brady menikah di masa lalu, di mana dia mengirimkan banyak harta. Secara alami, teknik rahasia deduksi yang dia berikan kepada Manda dan Emangmu hanyalah sebagian dari teknik meramal. Bukannya dia tidak ingin mewariskan semuanya kepada mereka. Namun teknik meramal ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Bila memecahkan terlalu banyak rahasia, dia juga akan mengalami serangan balik. Setelah mencapai ranah transformasi, serangan balik masih cukup menakutkan. Itu akan bertentangan dengan basis kultivasi.
Jadi setiap kali meramal, basis kultivasi akan turun satu tingkatan. Mengenai hal ini, ada juga catatan dalam teknik meramal yang diturunkan oleh Yang Zhou. Ini menguraikan asal-usul evolusi teknik meramal Zutian serta kemalangan para kultivator yang tidak memiliki kultivasi. Antara para kultivator dan manusia awam, keduanya tidak memiliki akhir yang baik terhadap teknik meramal Zutian. Harley selalu memiliki perasaan kagum dan takut, karena ini terlalu misterius. Oleh karena itu, apa yang dia wariskan kepada Manda dan Emma Mu hanya sebagian saja. Bukan teknik meramal Zutian yang lengkap. Tujuannya sangat sederhana. Tidak ingin keduanya terlibat dalam warisan kuno ini. Adapun dia terus-menerus merenungkan teknik rahasia ini. Dalam 100 tahun lubang hitam ruang hampa, dia telah mencari solusi lebih dari sekali. Tetapi dia belum dapat menemukannya. Dia juga berpikir untuk menghapus teknik meramal Zutian. Tetapi dia tidak melakukannya karena dia membutuhkan teknik rahasia ini untuk menemukan orang yang bereinkarnasi. Domain puluhan ribu surgawi terlalu besar, di mana ada planet purba yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tidak ada teknik rahasia ini, dia tidak akan dapat menemukannya bahkan sampai mati. Entah berapa lama sebelum dia menghentikan pikirannya dan diam-diam menatap langit ilusi, berharap menemukan semua orang yang bereinkarnasi sebelum basis kultivasinya habis. Oh iya, Emma Mu yang sedang membolak-balik gulungan rahasia sepertinya teringat sesuatu dan memandang Harley. Leluhurku ingin bertemu denganmu. Sebuah kehormatan. Harley tersenyum dan tidak menolak. Karena dia adalah leluhur, maka dia pasti orang tua yang berpengalaman. Mungkin dia juga tahu tentang Gunung Kunlun. Jadi dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kalau begitu, tunggu setelah pemilihan Master Pemurnian Pil selesai. Master Suci, bersiaplah. Setelah pemilihan Master Pemurnian Pil, sebagian besar keluarga besar di kota Youdu akan mengirimkan undangan. Manda tersenyum lembut. Omong-omong, aku sedikit penasaran tentang bagaimana pembagian kekuatan di kota Youdu. Harley memandang Manda dan Emma Mu dengan curiga. Di seluruh bintang Suzaku, kekuatan puncak hanya ada pada keluarga Suzaku dan 9 keluarga besar. Keluarga Suzaku menduduki kota utama kota Yud dan 9 keluarga besar menjaga kota-kota kecil di kota Youdu. Ketika kota utama dan kota-kota kecil digabungkan, ini adalah kota Youdu yang sebenarnya. Sedangkan asal-usul keluarga Suzaku dan 9 keluarga besar, itu sudah cukup lama. Jadi, keluargamu juga salah satu dari 9 keluarga besar. Harley menatap Emma Mu, Jackie Yunya, Oscar Yang Suan, ditambah Kimi. Itu adalah 9 keluarga besar kota Youdu. Emma Mu tertawa. Seperti yang aku katakan, keluargamu juga merupakan salah satu dari 9 keluarga besar dan 9 keluarga besar menjaga 9 kota besar. Leluhur dari setiap keluarga adalah penguasa dari masing-masing kota dan leluhur aku adalah penguasa kota keluargamu. Tidak heran, Harley menyentuh dagunya. Akhirnya dia tahu mengapa Emma Mu begitu akrab dengan Manda dan tidak heran keluargamu bisa tinggal di kota Youdu. Lalu membuka satu-satunya kasino. 9 keluarga besar seperti 9 pejabat dan keluarga Suzaku adalah keluarga kerajaan. Emma Mu melanjutkan, hubungan di antara mereka rumit, di mana ada pernikahan politik yang sulit untuk dijelaskan. Kedudukan 9 pejabat tidaklah rendah. Harley berkata santai, jika dugaan aku tidak salah, ketika keluarga Suzaku mencalonkan Master Suci, itu juga harus mendapatkan persetujuan dari 9 keluarga besar. Tentu saja, Manda mengambil alih.
9 keluarga besar memiliki latar belakang yang kuat dan masih memiliki hak untuk berbicara. 10 tahun yang lalu, 9 keluarga besar masih mendukung kakak 9 kaisar menggantikan master suci keluarga Suzaku. Tetapi Tuhan berkata lain, membuat kakak 9 kaisar menderita dan sebagian besar dari 9 keluarga besar menyerah padanya. Begitulah dunia ini. Jika kamu tidak melihat harapan, kamu tidak akan menaruh harapan. Harley tersenyum. Jadi, kita semua menunggu Adam Suzaku untuk mendapatkan kembali kejayaannya yang dulu. Emmamu menarik napas dalam-dalam. Agar 9 keluarga besar bisa melihat harapan dan hanya dia yang memenuhi syarat untuk memerintah seluruh bintang Suzaku. Jangan khawatir, aku akan membantunya. Terima kasih. Apa yang sedang kalian bicarakan? Ketika mereka bertiga berbicara, pintu kamar pribadi terbuka dan reinkarnasi Yunandi Sie yang berpakaian putih berjalan masuk. Mungkin terlalu membosankan untuk menunggu di sana. Jadi dia datang kemari untuk bermalas-malasan. Kakak 9 kaisar. Manda buru-buru memberi hormat. Kenapa kamu baru naik sekarang? Aku pikir kamu tidak melihat aku. Dibandingkan dengan Manda, Emmamu tidak begitu pendiam. Dengan mata yang indah seperti air, dia menatap reinkarnasi Yunandi Sie dengan kesal. Bukannya aku sudah datang? Reinkarnasi Yunandi Sie tersenyum. Kemudian memandang Harley. Jarak di antara mereka sangat dekat. Rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan timbul begitu saja, membuatnya terasa sangat akrab dengan Harley. Untuk beberapa alasan, melihat wajahmu membuat tanganku gatal. Harley memandang reinkarnasi Yunandi Sie dengan penuh minat. Tangan gatal. Kata-kata Harley membuat Yunandi Sie yang bereinkarnasi tertegun sejenak. Karena kamu datang lebih awal, maka ayo kita lakukan sekarang. Harley tersenyum, lalu memasukkan cahaya ilahi ke alis reinkarnasi Yunandi Sie. Bersambung. Bab 1125. Saudara baik. Cahaya ilahi berwarna emas menghilang di antara alis dan tubuh reinkarnasi Yunandi Sie bergetar hebat. Ekspresi reinkarnasi Yunandi Sie menjadi menyakitkan dan dia memegang kepalanya dengan tangannya sambil meraung. Adam Suzaku. Ekspresi Emmamu berubah dan buru-buru melangkah maju. Tetapi ditarik oleh Manda. Dia tahu bahwa Harley membuka segel kehidupan Yunandi Sie sebelumnya. Yunandi Sie yang bereinkarnasi masih memegangi kepalanya dan meraung kesakitan. Mata gelap itu menjadi jernih dan terang. Lalu dalam ingatan tersebut, dia ingat bahwa dia dipanggil Yunandi Sie. Sialan. Detik berikutnya, umpatan keluar dari mulut Yunandi Sie. Mungkin karena umpatan itu begitu tiba-tiba sehingga semua orang di bawah bergidik kaget. Ada banyak orang yang memuntahkan teh. Bahkan ada yang jatuh dari kursi karena kaget dan terlihat mengenaskan. Ketika semua orang tercengang, ada suara gelas anggur, teko, meja, kursi dan bangku yang pecah dari kamar pribadi di lantai 3. Sepertinya seorang perampok sedang merampas barang dan itu juga seperti 2 anjing yang berkelahi. Kacau balau. Apa yang terjadi? Mata semua orang tertuju ke kamar pribadi di lantai 3 dan ekspresi di wajah mereka menjadi semakin heran. Kamar pribadi di lantai 3 memang berantakan. Seperti baru saja dijarah perampok. Tidak ada satu cangkir teh, meja maupun kursi yang utuh. Semuanya hancur berkeping-keping. Harley dan Yunandi Sie yang baru saja membuka memori kehidupan masa lalu. Masing-masing memiliki hidung memar dan wajah bengkak.
Pakaian acak-acakan dan rambut mereka seperti sarang burung. Melihat Emamu lagi, dia tercengang. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba hingga membuat orang kewalahan. Hanya belasan detik yang lalu, Adam Suzaku tiba-tiba berubah. Di mana dia tiba-tiba mengambil bangku dan bergegas menuju Harley. Harley juga bukan seorang vegetarian. Lalu mereka berdua pun berkelahi. Jika bukan karena dia melihat dengan matanya sendiri. Emamu tidak percaya bahwa semua yang ada di depannya adalah nyata dan dia tidak percaya bahwa Adam Suzaku yang selalu tenang juga bisa menjadi seorang penjahat. Melihat Manda lagi, dia juga mengusap alisnya dengan tidak tenang. Manda awalnya berpikir bahwa adegan pertemuan Harley dan Yunandi Sie akan penuh dengan haru. Tidak pernah menyangka akan seperti ini. Di mana mereka benar-benar seperti dua penjahat. Dulu ketika di dinasti Dacu, dia pernah mendengar tentang Yunandi Sie. Seperti Harley adalah orang yang tidak tahu malu. Sekarang ketika melihatnya, desas-desus itu benar. Bahkan setelah 100 tahun berlalu, karakternya masih sama. Saudara yang baik, saudara yang baik. Ketika Manda dan Emamu memiliki ekspresi yang luar biasa. Harley dan Yunandi Sie yang baru saja usai bertarung sudah saling berpelukan dan menangis. Lalu dengan secara sadar menyeka ingus mereka di tubuh masing-masing. Adegan macam apa ini? Manda dan Emamu merasa pandangan hidup mereka telah diputarbalikkan. Bukannya tadi mereka masih bertarung. Lalu kenapa sekarang mereka berpelukan? Mereka bahkan juga menangis dan menyeka ingus di tubuh pihak lawan. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk membuat kedua orang ini menjadi begitu lucu dan betapa berbakatnya orang tua mereka hingga dapat melahirkan dua orang seperti ini. Hahaha. Keheningan adegan itu akhirnya dipecahkan oleh dua tawa. Siapa bilang laki-laki tidak mudah menangis? Itu hanya karena mereka belum merasakan hubungan yang dalam. Ketika kedua bersaudara bertemu lagi, mereka tertawa dengan air mata. Kehidupan masa lalu dan kehidupan sekarang. 100 tahun perubahan. Seperti mimpi. Ketika bertemu lagi, orang-orang masih orang-orang dari kehidupan sebelumnya. Cinta masih cinta kehidupan sebelumnya. Harley dan Yunandi Sie juga masih sama. Melihat keduanya tertawa liar, Emamu dan Manda di satu sisi ternganga lagi. Tidak tahu harus berkata apa. Sedangkan orang-orang di bawah, ketika mereka mendengar tawa keras, ekspresi mereka bahkan lebih heran. Mereka semua melihat ke kamar pribadi di lantai 3 dengan bingung. Mereka sangat curiga bahwa ada dua orang idiot di dalamnya. Harley tidak bisa dibiarkan tetap hidup. Dibandingkan dengan para penonton, wajah Liam Yue dan yang lainnya sangat suram. Mereka secara alami mendengar suara tawa Harley dan Yunandi Sie dan mereka secara naluriah berpikir bahwa Yunandi Sie telah merekrut Harley dan juga mencapai semacam aliansi. Yang bukan sebuah kabar baik bagi mereka. Ketika Liam Yue dan yang lainnya sedang berpikir diam-diam, terdengar gemuruh di panggung awan pemurnian pil. Seseorang meledakkan tungku lagi. Di mana tubuh master pemurnian pil itu dilumuri darah. Melihat hal ini, mata para penonton berpindah dari kamar pribadi di lantai 3 ke panggung awan pemurnian pil. Sudah lebih dari 2 jam sejak Harley membuat pil 6 pola dan cukup banyak orang yang meledakkan tungku di panggung awan dan juga tidak sedikit orang yang meninggalkan panggung. Namun tidak ada yang terlihat akan menghasilkan pil. Tatapan kembali ke kamar pribadi di lantai 3. Kekacauan di dalam sudah tersapu bersih dan Harley serta Yunandi Sie duduk masing-masing dengan labu anggur di tangan mereka. Yang paling emosional adalah Yunandi Sie. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa bereinkarnasi dan dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia bangun, dia akan melihat saudaranya.
Ini semua seperti yang dikatakan Manda sebelumnya, yang membuatnya kewalahan. Aku berhasil menemukan Pandi Huo, tetapi aku tidak menemukan Brady, Harley Situ dan yang lainnya, kata Harley Ye perlahan sambil minum. Bagaimana dengan paman guru sekte dan yang lainnya? Tanya Yunandi Xie buru-buru. Aku sudah berhasil menemukannya, Harley Ye berkata, tetapi menghela nafas. Tapi hanya 2 hingga 13 orang. Di dinasti Dacu juga hanya ada segitu. Sedangkan sisanya didistribusikan di domain puluhan ribu surgawi. Domain puluhan ribu surgawi. Yunandi Xie mengernyitkan dahi saat mendengar hal tersebut. Dia adalah 9 kaisar keluarga Suzaku. Tentu saja tahu seberapa besar domain puluhan ribu surgawi. Jika ingin dicari satu persatu, itu akan menghabiskan banyak waktu memikirkan hal ini. Yunandi Xie mengepalkan tinjunya erat-erat di lengan bajunya dan di matanya yang kabur muncul serangkaian sosok yang dikenalnya. Mereka adalah saudara, kawan seperjuangan dan paman guru dari masa lalu. Tetapi sangat sulit untuk bertemu dengan mereka. Selanjutnya, dia mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Seperti dinasti Dacu, seperti 100 tahun ini, seperti saudara di masa lalu. Seolah-olah ada pertanyaan yang tak ada habisnya. Tentu saja, Harley Ye tidak akan pelit dengan jawaban. Tetapi ada beberapa hal yang dia bawa pada akhirnya. Melihat Harley Ye, Yunandi Xie tersenyum. Dia sudah terlalu mengenal saudaranya ini. Dia tidak pernah mengatakan yang buruk. Dia bisa membayangkan betapa sulitnya Harley Ye yang berjuang sendirian dan dapat dibayangkan betapa beratnya kesulitan yang dialami saudaranya dalam 100 tahun terakhir untuk menemukan orang yang bereinkarnasi. Keduanya sepertinya memiliki kata-kata yang tak ada habisnya. Dari datangnya malam hingga datangnya fajar dan dari datangnya fajar hingga datangnya malam. Adapun Manda dan Emangmu, mereka berdua diam-diam berdiri di samping dan menjadi 2 pendengar yang sangat setia. Terutama Emangmu, yang telah menggaruk kepalanya lebih dari sekali. Dari percakapan antara Harley Ye dan Yunandi Xie, dia mendengar terlalu banyak peristiwa masa lalu yang tidak diketahui. Meskipun dia bingung, dia sangat yakin akan satu hal, yaitu Harley Ye tidak sesederhana yang dibayangkan. Dia harus menjadi orang yang punya cerita dan dia Adam Suzaku juga merupakan karakter penting dalam cerita itu. Tetapi justru karena inilah Emangmu lebih penasaran dengan identitas Harley Ye, Yunandi Xie dan Manda. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa mereka bertiga memiliki banyak rahasia yang tidak diketahui. Entah kapan, pikiran Emangmu terpecah oleh suara burung pipit. Selama percakapan, elang di bahu Harley Ye mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Yunandi Xie. Elang cahaya api. Yunandi Xie yang ingin bertanya tentang urusan dinasti Dacu di Harley Ye mau tidak mau tertarik dengan elang ini. Meskipun kultivasinya mengalami penurunan, tapi visinya masih ada dan dia melihat asal-usul elang. Dalam sekejap, dia berada di level alam Maharaja. Benar-benar menakjubkan melihatnya. Yunandi Xie terkejut. Siapa sangka burung pipit kecil tidak hanya memiliki garis keturunan yang mendominasi, tetapi juga memiliki basis kultivasi alam Maharaja. Sungguh mengejutkan. Apakah kamu tahu siapa dia? Harley Ye tersenyum misterius. Sangat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Yunandi Xie menyentuh dagunya. Dia adalah elang. Elang. Yunandi Xie tercengang sejenak. Dengan ekspresi terkejut, dia samar-samar mengingat dinasti Dacu, Sekte Han Yue, di mana 100 tahun yang lalu, elang masih monster spiritual tingkat rendah. Sekarang ketika bertemu lagi, dia memiliki garis keturunan yang mendominasi.
yang membuatnya merasa pusing. Reinkarnasi ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Dia yang pertama kutemukan di bintang Suzaku. Harley tersenyum lagi. Jadi, aku yang kedua. Manda yang kedua, kata Harley sambil menatap Manda di sampingnya. Linger juga. Yunandi Sie menatap Manda dengan tatapan yang indah. Kakak, hubungan di antara kita semakin erat. Manda tersenyum manis. Iya. Yunandi Sie terbatuk kering. Dia tidak pernah berpikir bahwa adiknya juga merupakan reinkarnasi dari dinasti Dacu. Baru kemudian dia mengerti mengapa adiknya yang arogan akan berjalan berdampingan dengan Harley. Tapi mengenai Manda, dia memang asing dengan nama ini dan dia belum pernah melihatnya di dinasti Dacu. Memikirkannya, Yunandi Sie tanpa sadar melirik Emangmu di satu sisi. Lalu menatap Harley dan bertanya dengan ragu. Jangan-jangan Emangmu juga? Bukan. Harley tersenyum. Sebenarnya apa yang sedang kalian bicarakan? Apakah kalian tidak berencana untuk menjelaskannya untukku? Emangmu akhirnya angkat bicara. Setelah mendengarkan begitu lama, dia tidak tahu apa yang dibicarakan Harley dan yang lainnya. Dia masih kebingungan. Nanti malam mandi dengan bersih dan tunggu aku di tempat tidur. Aku akan berbicara denganmu perlahan. Yunandi Sie tersenyum jahat. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Pipi Emangmu memerah. Adam Suzaku yang selalu konservatif tiba-tiba memberinya kalimat seperti itu yang membuatnya kewalahan. Ini sama sekali tidak seperti Adam Suzaku di masa lalu. Mengapa kamu masih malu-malu? Yunandi Sie menyeringai tidak tahu malu. Setelah ingatan kehidupan sebelumnya pulih, tentu saja kepribadian kehidupan sebelumnya juga kembali. Terutama ketika memiliki istri yang cantik. Jadi tentu saja dia tidak akan lupa untuk menggodanya. Kamu ubah dia kembali. Aku ingin Adam Suzaku yang dulu. Emangmu menatap Harley dengan pipi panas. Sudah tidak bisa. Harley mengangkat bahu tak berdaya. Kenapa? Kalian sangat akrab. Melihat nada suara Emangmu dan Harley, Yunandi Sie tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak. Akrab, sangat akrab. Harley mengacak-acak rambutnya yang seperti sarang burung. Baru beberapa hari yang lalu, istrimu berlari memohon padaku untuk membantunya. Memeluk pahaku dan hampir membuat aku ketakutan. Memeluk pahamu. Wajah besar Yunandi Sie tiba-tiba menjadi hitam. Siapa yang tahu dia adalah kakak ipar? Sialan. Yunandi Sie membuang labu anggur. Bersambung.